Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aulia Putri dengan NIM terakhir 092 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 2 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pembelajaran membaca permulaan. Saya akan membahas tentang dua materi subbab, yaitu satu mengenai definisi pembelajaran membaca permulaan dan yang kedua tentang metode pembelajaran membaca permulaan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pembahasannya dalam video berikut. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi pembelajaran membaca permulaan. Nah, membaca pada tahap awal disebut membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan kegiatan memahami arti tulisan yang baru dimulai. Baik sekali jika dilakukan ketika usia sejak dini, ketika otak anak masih bekerja pesat dalam menangkap bahasa dan daya tarik terhadap kata. Tetapi dalam hal ini perlu diperhatikan pula kematangan anak untuk siap diajar membaca. Ada juga definisi menurut beberapa para ahli, di antaranya bisa dilihat pada PPT berikut. Satu, metode ejaan atau spelling method. Metode ini digunakan ketika siswa belajar awal membaca. Nah, dalam artiannya, pembelajaran membaca permulaan dengan mengenalkan siswa terlebih dahulu mengenai lambang dan bunyi-bunyi huruf abjad. Baru setelahnya siswa dibimbing untuk membaca suku kata atau kata sederhana. Sini sudah ada contoh untuk metode yang pertama, dimulai dari satu melafalkan huruf abjad. Nah, ini kita bisa memulai dari mengenalkan kepada anak mengenai huruf abjad seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya hingga Z. Kita bisa mempraktekkan kepada anak dengan cara kita membaca terlebih dahulu dan anak-anak disuruh mengikuti perkataan kita. Jadi, setelah anak-anak tahu, kita nanti bisa mencobanya sendiri kepada anak-anak untuk membaca sendiri. Setelah mereka paham, kemudian kita lanjutkan dua mengeja kata dari rangka huruf. Nah, kita ambil dari rangka huruf itu beberapa kata yang mudah untuk dipahami terlebih dahulu oleh anak-anak, karena ada beberapa kata itu yang sulit, beberapa huruf itu yang sulit untuk dipahami oleh anak-anak seperti huruf P, Q, Z, Y, dan sebagainya. Di sini saya ambil melalui contoh dari huruf K menjadi kata kuda. Cara mengejanya, K dengan U menjadi U, D dengan A menjadi da. Jadi jika digabungkan menjadi KU, ku, DA, da, kuda. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu jerapah yang memiliki akhiran H. Sama saja dengan yang kuda tadi, kita mengejanya J dengan E dibaca J, R dengan A dibaca ra, P dengan A dibaca A mendapat akhiran H menjadi pah. Jika dieja JE J, RA ra, PA pa berakhiran H pah jadi jerapah. Kita bisa melakukannya secara berulang-ulang kepada anak agar mereka lebih paham. Metode yang kedua yaitu metode suku kata atau syllabic method. Metode ini berbeda dengan metode sebelumnya. Jika metode sebelumnya para siswa dibimbing atau diarahkan untuk menghafalkan huruf abjad terlebih dahulu, maka di metode ini para siswa dibimbing untuk menghafalkan huruf vokal terlebih dahulu, yaitu berupa A, I, U, E, O. Dan baru setelahnya siswa akan diarahkan untuk membuat suku kata yang kemudian dirangkai menjadi kata sederhana atau kalimat yang sederhana. Sudah ada contoh dari metode yang kedua. Kita bisa melakukannya melalui satu, melafalkan dan menghafalkan huruf vokal terlebih dahulu. Kita bisa menerapkan kepada peserta didik atau siswa agar mereka menghafalkan kelima huruf vokal terlebih dahulu seperti A, I, U, E, O. Jika
mereka sudah mengenal dan hafal huruf vokal, kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membaca suku kata. Kita buat rangkaian suku kata seperti BA, ba, BI, bi, BU, bu, BE, be, BO, bo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Jika mereka sudah paham dan mengerti, kita bisa melanjutkan ke rangkaian berikutnya, yaitu membaca kata. Dari kata BI, bi, kita bisa membuat kata bi, 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 KU, 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 DA, da, ku, da, dan seterusnya. Kemudian jika sudah, kita bisa merangkai ke tahap berikutnya, yaitu membaca kalimat. Dari kata bibi tadi kita bisa merangkai BI, 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 I, NI, ni, I, ni, BI, 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 TI, ti, NA, na, I, NI, ni, ini, BI, bi, TIT, ti, NA, na, ti, na, ini, bibi, tina. Metode yang ketiga atau whole word. Dalam metode ini akan digunakan pembelajaran membaca permulaan yang diawali dari sebuah kalimat. Jika pada dua metode sebelumnya diawali dengan huruf abjad dan huruf vokal, maka dalam metode ini akan diawali dengan sebuah kalimat. Biasanya di metode ini akan disediakan sebuah kalimat sebagai contoh untuk membantu para siswa memahami atau menangkap kata yang akan dimasukkan. Nah, di sini sudah ada contoh untuk metode yang ketiga. Yang pertama, kita bisa mengenal dan membaca kata. Jadi, kita mengenalkan suatu kata kepada siswa atau peserta didik. Di sini saya mengambil contoh dari kata makan. Setelah kita mengenalkan kata makan, kita bisa melanjutkan mengeja kata tersebut. Mengeja kita eja satu persatu. Dari kata makan, kita eja M dan A menjadi ma, K dan A menjadi K, mendapat akhiran N menjadi kan. Jika digabungkan maka menjadi makan. Jika sudah, kita dapat merangkum kata menjadi kalimat dan membacanya. Kita bisa merangkum dari SP saja atau SPOK juga boleh. Jika dari SP, saya akan merangkai kata nana makan, NA na, NA na, MA ma, KA akhiran N kan makan. Jadi nana makan. Jika lengkap, maka saya akan menambahkan NA na, SIC na, si, DI di, DA da, PU pu, mendapat akhiran R, pur di, dapur. Nana makan nasi di dapur. Itu metode global atau kalimat. Metode ini dalam pembelajaran membaca permulaan biasanya diawali dengan sebuah kalimat. Nah, metode ini sangat cocok untuk membimbing para siswa yang kurang lancar dalam membaca. Karena metode ini diawali dengan sebuah kalimat yang lengkap yang nantinya akan dibahas satu persatu mulai dari perkata, suku kata, cara pengejaan yang benar, dan cara pembacaan yang benar. Nah, di sini udah ada contoh untuk metode yang keempat. Dari metode yang keempat ini kita bisa memulai membaca kalimat dan merangkai kalimatnya. Di sini sudah ada contoh kalimat hari ini cuaca cerah. Kemudian kita membaca secara bertahap per kata dan per suku kata. Kemudian per huruf dari suku kata tersebut. Hari ini cuaca cerah menjadi hari ini cuaca cerah. Kemudian hari ini cuaca cerah. Ri, ni, cu,
A, C A, ca, C E C, R A ra, ha, rah. Hari ini cuaca cerah. Sekian video pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.